Kampung KB, kata kunci adalah gotong royong. Kita bicara di Perpres 72 itu juga sebenarnya ada gotong royong juga. Kita bicara bahwa stunting itu bukan urusannya BKKBN, bukan urusannya Kementerian Kesehatan. Itu urusan semua bangsa, semua anak bangsa. Apakah itu pemerintah, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu masyarakat itu sendiri, apakah pihak swasta. Mereka ada di mana ini? Ya, anak-anak stunting ada di mana? Iya. Tentunya ada di desa dan di kelurahan. Iya. Sehingga sebenarnya kaitannya antara kampung keluarga berkuasa dengan penurunan stunting itu sangat erat. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa indikator utamanya dari 77 itu yang 5 yang kita kejar outputnya, salah satunya adalah terkait dengan anak stunting. Dan dengan begitu artinya apa? Kalau kita bicara secara Perpres 72 ran pasti itu kita bicara level nasional, level provinsi dan kabupaten. Tapi level di bawahnya apa? Kampung KB inilah. Kenapa? TPK juga ada di situ. Oktan yang disebutkan Pak Kapur tadi, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Itu juga bisa saling bersinergi juga dengan TPK. Jadi sasaran daripada adanya program kampung keluarga berkelas ini termasuk juga untuk pencegahan maupun penanganan stunting yang langsung bisa dinikmati masyarakat pada level yang paling kecil dari lini pemerintahan. Halo Sobat BKKBN Sulawesi Utara. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama bincang babacah. Bacerita Bangga Kencana podcast ya, periode kelima. Dalam tema optimalisasi pengelolaan kampung keluarga berkualitas untuk percepatan penurunan stunting. Saya Burpi Kuhu selaku koordinator program manajer percepatan penurunan stunting Satgas Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber yang tidak asing lagi bagi kita Sobat BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama saya perkenalkan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Bonifasius Prasetya Ikhtiarto, Magister Engineering. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, sehat-sehat Pak. Selalu sehat. Iya, makasih banyak Pak. Selanjutnya hadir juga Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Diano Tino Tandayuk, Magister Engineering. Selamat siang Pak. Salam sehat selalu. Iya, oke, baik. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat BKKBN, kita tahu bersama bahwa kita ada dalam lingkungan yang sehat, torang babacah, bacerita Bangga Kencana. Oleh dan sebab itu, program ini dirancang untuk membahas tentang pelaksanaan program Bangga Kencana, khususnya di Sulawesi Utara. Dan kesempatan yang pertama, kami akan bertanya kepada Pak Deputi terkait dengan tugas dan tanggung jawab bidang pengendalian penduduk di BKKBN itu seperti apa. Kemudian apa manfaat dan tugas yang dikerjakan untuk masyarakat. Ya, baik, terima kasih Pak Mofi. Jadi kebetulan saya sejak bulan Mei tahun 2022 diberi amanah sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk itu tidak hanya menangani masalah pengendalian penduduk. Ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita membuat satu strategi untuk pembangunan kependudukan di seluruh Indonesia. Memang salah satu unsur pembangunan kependudukan adalah pengendalian penduduk. Tapi di dalamnya kita juga mengurusi terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas penduduk. Bagaimana kita menguatkan kekuatan dari keluarga. Bagaimana kita memikirkan mobilisasi, distribusi penduduk. Nah, kemudian itu semua kita kemas dalam suatu kerjasama yang dikaitkan dengan pendidikan kependudukan, bukan pendidikan dalam arti yang formal saja, tapi juga ada yang informal dan ada juga non formal.
Jadi kita di dalam BKKBN lebih menjadi sebagai pijakan atau landasan bagi BKKBN itu sendiri. Program-program kami nanti akan dipakai oleh kedeputian-kedeputian lain dalam implementasinya di lapangan yang langsung kepada masyarakat. Demikian. Iya. Terus manfaat yang dikerjakan dari tugas ini untuk masyarakat seperti apa, Pak? Ya, kalau kita mau bicara secara detail ya, ini bisa panjang, bisa berhari-hari gitu. Iya. Saya ambil satu saja, atau dua lah, kita ambil dua. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita mengendalikan penduduk. Iya. Orang sekarang sudah melihat bahwa penduduk kita sekarang sudah terkendali gitu ya. Betul, memang berdasarkan dengan data long form dari sensus penduduk, sekarang posisi total fertility rate kita itu adalah 2,18. Yang artinya di seluruh Indonesia ini seorang ibu selama hidupnya rata-rata itu melahirkan 2-3 orang anak. Nah, tapi kita harus melihatnya bahwa disparitas antar wilayah itu masih besar. Iya. Untuk daerah-daerah Jawa dan mungkin di Sulawesi Utara pun juga sudah bagus. Tapi ketika kita bicara agak ke timur, ke Papua, ke Maluku, ke NTT itu masih cukup tinggi. Artinya apa? Kita harus menjaga ini, menjaga penduduk untuk tidak sampai meledak seperti tahun-tahun awal orde baru maupun yang dulu kita lakukan di awal BKKBN kita bangun. Nah, caranya adalah bagaimana? Artinya kita sekarang harus melihat bahwa KB ini salah satu cara untuk menjaga penduduk. Jadi keluarga berencana itu tetap harus menjadi salah satu program pemerintah dari Sabang sampai Merauke, terutama khususnya tentunya di daerah-daerah yang penduduknya masih perlu kita kendalikan. Iya. Nah, yang kedua yang sangat menarik apa? Kita bicara bonus demografi. Gitu. Kenapa bicara bonus demografi? Karena semua bicara bahwa sekarang 70% penduduk kita itu adalah usia produktif. Iya. Lalu bagaimana pemanfaatannya? Kalau tidak berkualitas, maka itu tidak bisa lah menikmati kue-kue ekonomi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bonus demografi kita artikan sebagai bagaimana kita menjaga kualitas penduduk. Nah, salah satu yang ancaman daripada bonus demografi termasuk juga stunting, yang mungkin nanti akan kita bicarakan terkait dengan program yang menjadi program utama di BKKBN. Mungkin demikian. Iya, makasih banyak, Pak. Selanjutnya mengenai Kampung KB. Ya. Tahun 2016 namanya Keluarga Berencana. Kampung Keluarga Berencana, betul. Nah, betul. tahun 2020 itu berubah, Pak. Ya, betul. Nah, apa alasannya sehingga tahun 2020 namanya Kampung Berkualitas? Ya, baik. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika dicanangkan oleh Pak Presiden 2016 bahwa kita harus membuat kampung keluarga berencana. Itu artinya apa? Bagaimana harapan Bapak Presiden dengan adanya program kampung keluarga berencana, daerah-daerah yang terdepan, terpinggir, terluar, terisolir, ya, daerah remote itu menjadi maju dengan adanya program sinergi. Ya. Tapi memang arahnya kepada pengendalian penduduk melalui keluarga berencana. Nah, Pak Presiden melihat bahwa itu sudah berhasil. Ya. Nah, sekarang ditingkatkan lagi. Ya. Sasarannya bukan lagi keluarga berencana, tapi semua sektor, semua aspek, yaitu keluarga berkualitas, baik kualitas sisi ekonominya, sosialnya, ya, budayanya, keagamaannya, ketertiban, ketentramannya, kebahagiaannya. Oleh karena itu Bapak Presiden berharap ini menjadi salah satu cara bagaimana mengkolaborasikan semua kementerian lembaga, pemerintah daerah, OPD-OPD-nya untuk langsung kepada sasaran yang paling kecil di desa maupun di kelurahan. Kalau desa kelurahan itu berhasil, keluarganya berkualitas, maka pembangunan Indonesia akan berhasil juga. Karena itu akan diakumulir menjadi dikompilasi menjadi satu keberhasilan keluarga berkualitas seluruh Indonesia. Kalau semua kampung, semua desa, semua kelurahan itu berkualitas begitu. Apa output maupun outcome dari Kampung KB itu sendiri buat masyarakat? Ya. Kalau outputnya sudah jelas ya. Outputnya sudah jelas bahwa di dalam suatu desa maupun kelurahan kita punya ada 77 indikator sebenarnya. Amanah dari Impres nomor 3. Outputnya ya bagaimana mencapai 77 indikator tersebut. Ya. Nah, di dalamnya kalau kita bisa sederhanakan, ya, unsur-unsur yang bisa kita anggap sebagai output dari kampung keluarga berkualitas terkait dengan kemiskinan ekstrim, terkait dengan stunting. Keduanya angkanya tentunya harusnya kecil. Ya. Yang ketiga kita bicara partisipasi KB-nya. Apakah itu metode kontrasepsi jangka panjangnya, ya, ataukah yang modern kontrasepsi prevention rate-nya itu tinggi di sana. Itu tidak lagi unmet need di sana atau kecilan unmet need yang ada di desa tersebut. Yang keempat adalah terkait juga dengan jaminan dokumen kependudukan di sana. Ya.
Kenapa? Karena kalau mereka punya dokumen kependudukan, maka mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan pemerintah. Nah yang kelima, ya kalau kita bicara apa sih ini unsur kebahagiaan, kita punya IBANGA sebenarnya. Nah, tapi IBANGA ini memang masih levelnya kita hitung secara nasional, provinsi, kabupaten pun masih berat. Sehingga kita dekati proporsi dari IBANGA ini adalah dengan angka perceraian yang seharusnya kecil. Jadi output itu yang menjadi sasaran kita. Ya, ya tentunya kalau kita secara teks dari inspirasi nomor 3-nya 77 indikator, tapi kita bisa dekati dengan 5 indikator tersebut. Nah, outcome-nya sudah jelas. Keluarga yang ada di suatu desa kelurahan itu berkualitas. Dari sisi apanya? Pendidikannya berkualitas, kesehatannya juga bagus, ya pendidikannya meningkat, bagus-bagus mereka. Kemudian kesehatannya, sosial budayanya juga bagus juga, tidak ada pertengkaran, baik itu antar warga maupun dalam rumah tangga, tidak ada KDRT segala macam seperti itu. Tidak ada anak stuntingnya semua. Menjadi keluarga yang berkualitas, pembangunan juga menjadi berkualitas juga. Tidak hanya dinikmati oleh 1-2 orang saja. Nah kalau semua desa kelurahan itu berkualitas semua, ya bangsa Indonesia ini juga menjadi bangsa yang berkualitas juga menuju Indonesia Emas 2045. Itu outcome yang diharapkannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak Deputi. ya. Saat ini kita beralih ke Pak Kepala Perwakilan BKKBN. Ya, Pak Kepala Perwakilan, terkait dengan kampung KB di Sulawesi Utara, ada sudah berapa banyak kampung KB yang terbentuk saat ini di Sulawesi Utara? Kemudian apakah ada perubahan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di desa atau di kelurahan yang terbentuk sehingga bisa dibandingkan dengan kualitas desa atau kelurahan yang belum menjadi kampung keluarga atau kampung keluarga berkualitas? Ya baik, terima kasih Pak Novi dan para pemirsa sekalian. Kita ketahui kita punya 15 kabupaten kota. Dan kampung KB yang sudah terbentuk itu yang ada di Sulawesi Utara itu berkisar 481 kampung KB. 481. Yang lalu sudah terbentuk, kemudian ini ada tambahan beberapa kampung KB. Jadi dari total itu ada 481 kampung KB yang sudah terbentuk di 15 kabupaten kota. Apabila ditanyakan tentang perubahan kualitas SDM, saya kira ada terjadi perubahan. Contohnya, kampung KB yang sudah terbentuk atau kampung keluarga berkualitas itu sudah menjalani beberapa kegiatan. Karena banyak kegiatan-kegiatan itu kita memang fokuskan di kampung KB. Ya. Contohnya adalah kegiatan Poktan, kelompok kegiatan Tribina. Ada BKB, BKL, kemudian ada BKR. Nah ini yang kita bentuk di kabupaten kota yang punya kampung KB. Walaupun ini sekarang sudah makin bertambah dan tentunya sebenarnya semua kampung sekarang itu sudah perlu menjadi kampung KB juga. Nah ini kualitas-kualitas ini mulai terlihat. Pertama dari ASFR, Age Specific Fertility Rate atau angka pernikahan dini yang mulai menurun di setiap kampung KB. Kemudian tentang keluarga-keluarga berkualitas yang mulai mendapatkan KIE dari setiap baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota di mana kampung KB itu ada. Kemudian kita memberikan juga beberapa pelayanan-pelayanan. Saya kira dari kualitas pertama kualitas secara pengetahuan, kemudian kita juga sudah berkembang sekarang ke kualitas dari manusianya itu sendiri, sehingga itu ada sedikit perbedaan dengan keluarga yang belum kampung yang belum ada kampung KB di kabupaten kota. Tapi kami berharap bahwa ini bisa dikembangkan dan nanti dari sisi sumber daya manusia melalui kampung KB ini bisa ditingkatkan dan menjadi sebuah investasi manusia ke masa depan, terutama bagi para ibu hamil, para pasangan yang akan menikah dan pasangan usia subur, agar sebagai sebuah contoh
bahwa mereka untuk dihindari dari yang namanya stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu yang banyak kita berikan sosialisasi serta KIE. Jadi komunikasi, informasi serta edukasi kepada mereka. Dan kami berharap nanti dari tahun-tahun yang sudah kita lakukan kita mampu tingkatkan di ke depan. Dan itu nanti akan juga kita membangun kampung KB yang lain yang belum mendapatkan, agar pemerataan atau pemerataan dalam hal kualitas manusia melalui KIE serta kegiatan-kegiatan itu boleh dirasakan untuk semua masyarakat yang ada di kabupaten kota atau di desa di mana ada kampung KB-nya. Demikian Pak Murfi. Ya, jadi berdasarkan strategi itu, jadi kita punya target ya BKKBN. Ingin menjadikan bahwa semua desa dan kelurahan itu menjadi kampung KB. Betul. Ya, dari Sulu sendiri apa saja strategi agar bisa mencapai target ini Pak Kapolres? Kemudian juga strategi agar ketika desa dan kelurahan terbentuk, peran kampung KB bisa optimal seperti apa? Ya tentu kita perlu pertama tentu ada kebijakan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, kami berharap bahwa peta kelompok kegiatan Tribina itu sudah terbentuk di setiap kampung KB. Kenapa itu perlu menjadikan sebuah keinginan serta sebuah strategi? Karena itu adalah bicara tentang siklus hidup manusia, mulai dari bayi, remaja, bahkan sampai dengan lansia. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu kami sangat berharap bahwa semua harus menjadi kampung KB. Nah ini kami juga berkeinginan bahwa setiap kabupaten kota perlu bekerja sama dengan para stakeholder, bupati, wali kota untuk membangun kampung KB. Karena sesuai dengan keinginan dari Pak Jokowi, membangun dari pinggiran, itu harapan kami. Nanti semoga di pinggiran ini bisa memahami sehingga mampu menghasilkan keluarga-keluarga berkualitas walaupun dari pinggiran melalui kampung-kampung KB ini. Seperti penjelasan Pak Deputi tadi, jadi pada intinya kita adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia melalui kampung-kampung keluarga berkualitas ini. Iya, oke, baik. Ya, terima kasih Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Ya, saat ini kita kembali lagi ke Pak Deputi. Ya. Saat ini memang kita tahu bersama bahwa BKKBN itu mengambil peran penting dalam percepatan penurunan stunting. Jadi isu utama saat ini pemerintahan Pak Jokowi agar program ini bisa terwujud, dan strategi apa saja yang bisa dilakukan melalui kampung KB agar program ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Murfi. Para pemirsa atau orang baca, kampung KB kata kunci adalah gotong royong. Ya. Kita bicara di Perpres 72 itu juga sebenarnya ada gotong royong juga. Kita bicara bahwa stunting itu bukan urusannya BKKBN, bukan urusannya Kementerian Kesehatan. Itu urusan semua bangsa, semua anak bangsa. Apakah itu pemerintah, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu masyarakat itu sendiri, apakah pihak swasta. Nah, mereka ada di mana ini? Anak-anak stunting ada di mana? Tentunya ada di desa dan di kelurahan. Sehingga sebenarnya kaitannya antara kampung keluarga berkualitas dengan penurunan stunting itu sangat erat. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa indikator utamanya dari 77 itu yang 5 yang kita kejar outputnya, salah satunya adalah terkait dengan anak stunting. Nah dengan begitu artinya apa? Kalau kita bicara secara Perpres 72 ran pasti, itu kita bicara level nasional, level provinsi dan kabupaten. Tapi level di bawahnya apa? Kampung KB inilah. Kenapa? TPK juga ada di situ. Betul. Ya, Poktan yang disebutkan Pak Kapur tadi, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Itu juga bisa saling bersinergi juga dengan TPK. Jadi sasaran daripada adanya program kampung keluarga berkualitas ini termasuk juga untuk pencegahan maupun penanganan stunting yang langsung bisa dinikmati masyarakat pada level yang paling kecil dari unit pemerintahan. Gitu. Jadi bicara
kolaborasi bukan kolaborasi hanya diskusi, hanya cerita-cerita, baca cerita, enggak. Ini kita langsung ke lapangan. Iya. Ini ada apa yang kurang sana, kasih bantuan. Oh ini kurang gizi, kita bikin dasyat dapur pusat atasi stunting, gitu kan ya. Bahkan kita nanti juga ada program untuk pemberian telur dan daging dari Badan Pangan Nasional. Nah ini masuknya kepada kampung-kampung keluarga berkualitas tadi. Gitu. Nah tentunya ketika tadi yang disebutkan oleh Pak Kapat baru para 80-an, yang lainnya kan mengiri nanti dia. Betul. Oh ini 48 ini kok banyak bantuan ya. Bikinlah kampung keluarga berkualitas supaya orang juga ikut melirik ke sana, bersinergi di sana. Mereka juga bergerak. Pemerintah daerahnya bergerak, aparatnya bergerak, masyarakatnya juga bergerak juga gitu dengan adanya Poktan, adanya Pokja dari Kampung KB itu seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Deputi. Ya, kita kembali ke Pak Kepala Perwakilan. Ya, kita tahu bersama bahwa pendekatan kampung keluarga berkualitas itu baik secara top down maupun bottom up. Ya, di mana peran pemerintah dan masyarakat itu sama-sama penting, esensial. Sehingga ada strategi pendekatan untuk masyarakat suluk di kampung keluarga berkualitas seperti apa? Bagaimana Pak itu? Dan agar mereka peduli mengenai pencegahan stunting. Ini boleh dielaborasi Pak, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Novi. Jadi ada beberapa hal seperti yang saya sampaikan tadi, tentu secara top down kami dari BKKBN Provinsi bahkan dari pusat, tentu pertama setiap pembentukan itu yang kami tekankan tadi bahwa harus ada poktan-poktan itu berjalan. Ya. Itu tentu keinginan itu yang kita katakan top down itu. Tetapi bottom up itu kita juga tentu menginginkan bahwa dari masyarakat. Kita punya dana BOKB yang cukup besar. Dana BOKB itu tentu bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan itu, ada sosialisasi, kemudian ada workshop, bahkan ada mini lokakarya. Ini yang kemudian seharusnya itu menjadi sebuah opportunity. Ya, peluang yang untuk meminimalisir stunting, kemudian memaksimalkan sumber daya manusia. Iya, ya. Nah ini kita punya dana yang cukup besar. Kemudian ini juga nanti Pak Deputi juga bisa menjelaskan bagaimana tentang dana desa. Iya, iya. Jadi harusnya karena SDM itu menentukan 80% dari setiap kemajuan sebuah negara, sebuah daerah. Infrastruktur penting, tetapi infrastruktur tanpa pembangunan sumber daya manusia itu hanya sebuah bangunan yang tanpa ada perkembangan. Harusnya SDM memberikan menjadi utama. Oleh karena itu kami berharap melalui keluarga Kampung KB yang ada ini, poktannya hidup, posyandunya hidup. Ya. Kemudian tentu bahwa setiap masyarakat itu memahami pertama 1000 hari pertama kehidupan. Persoalannya sekarang dana itu sudah ada. Jadi metodenya ada, dananya ada. Sekarang tinggal bagaimana manusianya untuk digerakkan. Iya, iya. Jadi itu yang menjadi penting bagi kita. Dan tentu harapan kami bukan hanya BKKBN, karena kan ada pokja-pokja di kampung keluarga berkualitas. Melalui ketua pokja dan pokja-pokja. Nah pokja-pokja ini yang sebenarnya secara rutin mereka harus ada kegiatan yang tertata, terstruktur, mungkin per hari, per minggu, per bulan. Sehingga itu nanti menjadi sebuah kegiatan yang mampu memberikan dampak kepada masyarakat yang ada. Saya kira itu Pak Mursi. Iya, baik Pak Kabar. Terakhir kita kembali lagi ke Pak Deputi. Ya. Pak, di setiap gerak dan waktu masyarakat dimanapun kita berpijak ada take and give. Ya. Nah, ada inovasi dan rencana jangka panjang yang disiapkan oleh kita semua agar kedepannya Kampung KB itu bisa tetap berperan aktif ya dalam pembentukan masyarakat berkualitas. Ya. Mungkin statement ini seperti apa yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih Pak Muti. Para pemirsa Torang Babaca,
Kami punya suatu terobosan juga. Sebenarnya sudah lama kita lakukan, yaitu yang ada di dalam kampung KB itu yang namanya rumah data kependudukan. Oh, rumah data. Kenapa ini menjadi terobosan? Karena sampai saat ini desa kelurahan itu belum merdeka terhadap data. Mereka tidak punya data yang mereka kumpulkan sendiri, mereka kelola sendiri, mereka gunakan sendiri. Biasanya mereka hanya diminta saja. Kami dari BKKBN melalui Pendataran Keluarga ambil data tapi dibawa ke Jakarta. Teman-teman BPS ambil data dibawa lagi ke Jakarta. Kementerian Sosial juga begitu. Teman-teman provinsi dibawa ke provinsi, jadi tinggal di desa. Nah, rumah data kependudukan ini menjadi satu terobosan. Itu ada data-data kependudukan yang ada di kampung KB yang bisa dimanfaatkan oleh warga desa sendiri, juga aparat desa untuk merencanakan pembangunan desa. Tadi sebutkan terkait dengan dana desa misalkan. Optimalisasi penggunaan dana desa itu tidak terjadi kalau datanya tidak ada di desa. Betul. Maka kampung KB pun keberhasilannya tergantung dengan potret yang ada di desa maupun kelurahan tersebut. Kalau kampung keluarga berkualitas itu punya data yang bagus, ya, dan itu sekarang sudah kita fasilitasi dengan rumah data kependudukan, maka mereka dengan mudahnya, tahu di sana ada anak stunting, perlu dibantu. Di sana ada ibu hamil, perlu dibantu. Di sana ada lansia, perlu dibantu. Nah, dengan begitu itu akan mempercepat ya pembangunan keluarga berkualitas yang ada di desa-desa. Dan lagi-lagi di sini di kampung KB itu juga ada Pokja kampung KB. Itu 8 fungsi keluarga ada di sana. Masing-masing Pokja itu bekerja sesuai dengan fungsinya dan tujuannya. Yang terkait dengan kesehatan ada sendiri, yang terkait dengan ketertiban keamanan ada sendiri, yang terkait dengan pendidikan juga ada sendiri. Mereka fokus masing-masing di sana. Gitu. Tapi saya katakan tadi itu sebagai apa namanya? Sebagai struktur saja. Tapi bekerja di lapangannya itu bisa siapapun bisa terlibat. Karang Taruna bisa, teman-teman tadi yang saya sebutkan TPK, tim pendamping keluarga bisa. PLKB, PKB kita pasti siap bantu dalam mewujudkan bagaimana suatu desa maupun kelurahan menjadi kampung keluarga berkualitas. Dan jangan lupa itu kita lombakan. Jadi yang menang itu nanti akan kita bawa di harga nasional, disaksikan oleh Bapak Presiden di Hari Keluarga Nasional. Jadi kita sekarang sedang lakukan penilaian kampung keluarga berkualitas. Dan tahapannya sudah jelas ya. Kampung keluarga berkualitas dimulai dari tahap yang dasar. Jadi ketika dibentuk baru dasar dulu. Lalu kita bina naik lagi yang menjadi berkembang. Naik lagi kita bina lagi jadi mandiri. Nah, kalau sudah berkelanjutan, artinya semua di situ sudah menjadi yang optimal, begitu. Nah, itu yang sekarang terus kita bina, kita dampingi melalui kantor-kantor perwakilan yang ada, kantor-kantor perwakilan BKKB yang ada di seluruh Indonesia dan juga kepada teman-teman OPDKB yang ada di kabupaten dan kota. Demikian, Pak Murni. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa kita di hari ini sudah bincang bercerita yang hebat untuk Sulawesi Utara. Closing statement terakhir Pak terkait dengan identitas desa atau kelurahan yang mandiri, sehat dan sejahtera seperti apa supaya ini terelaborasi dan terkolaborasi dengan baik di desa menjadi catatan kritis bagi seluruh kelembagaan maupun penyelenggara pemerintah yang ada di desa. Mungkin silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, adik-adik dari Torang Babaca. Jadi kalau kita melihat suatu kampung keluarga berkualitas itu berhasil atau tidak, sudah jelas tidak ada yang miskin ekstrim di sana, tidak ada anak stunting di sana, kepesertaan KB-nya meningkat, angka perceraiannya rendah, dan dokumen kependudukannya itu lengkap dimiliki oleh semua warga desa. Oleh karena itu pasti dengan adanya hal tersebut itu bisa menunjukkan bahwa suatu kampung itu berkualitas, baik itu secara sumber daya manusia yang terkait dengan pendidikannya, kesehatannya, sosial budayanya, ketertiban, keamanan, dan kebahagiaannya. Amin. Terima kasih. Pak, cover closing statement-nya. Ya, tentu apa yang disampaikan Pak Deputi itu merupakan resume dari semua. Kalau kami dari BKKBN tentu marilah kita bekerja bersama-sama. Karena menyelesaikan masalah bangsa ini bukan hanya BKKBN. Juga masalah stunting ini tidak bisa hanya BKKBN. Tentu dengan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu makin mempercepat percepatan penurunan stunting di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Sobat BKKBN Torang Babaca. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Pak Deputi, senang sekali kita bersama dengan Pak Kapur juga. Dan jangan lupa kita follow dan subscribe Instagram, Facebook,
TikTok BKKBN Sulut.official, dan jangan lupa juga di YouTube BKKBN Sulawesi Utara. Terima kasih banyak, salam Berencana sehat, Duren. berencana